halo everybody, ketemu lagi bareng Mbak Yu di podcast Januari 2024 part ke-8. Ini adalah part terakhir kita untuk bulan Januari karena minggu depan kita bakal bahas Sepang Shakedown. Mungkin sekalian sama Sepang Tes? Kayaknya enggak. Karena gue pasti bawel banget untuk Sepang Shakedown. Jadi di Sepang Shakedown nanti kita akan melihat para rider Yamaha dan Honda turun track. Gue tuh kemarin sengaja bagi dua, gue pikir mungkin agak pendek. Setelah di part ke-7 gue memang bawel banget. Itu admin akun sampai yang gue tuh mau motong, tapi kalau dipotong nanti di part 2-nya jadinya aneh. Jadinya ya udahlah. So kita bahaslah Trackhouse karena ini adalah tim terakhir yang launching di minggu kemarin. Seperti yang gue bilang, liverynya Trackhouse ini sebenarnya sudah bisa diekspektasi karena mereka pasti punya bau-baunya bendera Amerika. Mereka muncul sebagai tim Amerika dengan bendera Amerika, dengan rasa Amerika. Itulah kenapa mereka memakai livery yang emang baunya bendera Amerika. Tetapi yang gue suka adalah meskipun bisa diekspektasi mereka bakal pakai bendera Amerika, paling enggak desainer grafisnya itu kerja. Meskipun sorry tuh saya kalau menurut gue sih agak-agak mirip dengan Pramac tahun lalu. Cuman bedanya kalau Pramac tahun lalu itu kombinasinya adalah ungu dan putih, sementara di liverynya Trackhouse itu merah dengan biru. Tapi agak mirip-mirip, bener gak sih? Tapi bagaimanapun menurut gue itu rapi meskipun agak-agak kurang sponsor, ya wajar lah ya. Itu tim kaya sebenarnya nggak terlalu perlu sponsor sih. Mereka bisa dibilang minim sponsor. Liverynya itu rapi jali di bagian fairing kiri kanan. Ya wajar juga karena ini adalah tim kaya raya. Tim sultan kalau di Amerika. Jadi ya wajar lah kalau mereka nggak terlalu butuh-butuh amat sponsor. Jadi harus gue akui bahwa sebenarnya ini jadwal launchingnya Trackhouse ini agak-agak membagongkan kalau menurut gue. Karena sebenarnya itu di jadwalnya itu adalah tanggal 26 sore. Jadi kalau waktunya Indonesia ya hari Sabtu pagi, karena di sana kan hari Jumat malam 26. Gue bangun itu agak pagian karena itu hari Sabtu, karena gue ngarepnya mau lihat ini live streaming. Kok anyep, nggak ada apa-apa, kan gue bingung ini sebenarnya kapan gitu kan. Jadilah gue, kalau kalian ngintil gue di Twitter, gue itu mention sama MotoGP, halo apa kabar dengan launchingnya ini, mau diundur kah, diapain kah, karena udah sampai hampir siang gue itu nunggu, kok nggak nongol-nongol. Sampai gue nanya langsung ke timnya, gue mention, tim lu kapan launching? Karena yang gue tahu, Giorno MotoGP yang suka nyinyi itu diundang untuk launching langsung di Los Angeles. Itu udah bilang dia sudah di venue launching. Cuma maksud gue, ini kapan launchingnya? Sampai gue tanya teman gue yang di Amerika, halo bro, di sana itu tanggal berapa, jam berapa sih sekarang? Jadi dia bilang, ini tanggal 26, hari Jumat, ini udah malam. Kalau di sana kalau nggak salah dia bilang itu jam-jam 7 apa jam 8 gitu. Cuman kan Amerika kan kayak Indonesia, beda-beda waktunya. Ada yang selisih 2 jam, ada yang selisih 3 jam. Jadi gue ekspektasinya, oh kira-kira di Los Angeles jam berapa? Oh ini jam 8-an. Kok belum ada nongol-nongol? Gue nunggu lah tuh sampai siang. Gue sibuk lah kiri kanan karena gue udah nunggu kelamaan kan. Karena kan gue ngecek di YouTube-nya MotoGP, ternyata mereka itu baru live streaming untuk hari Sabtu malam. Kok mundur sehari? Nggak taunya ternyata tim Trackhouse mention gue, Mbak Yu, kita lagi live streaming sekarang, tapi di akun Inigram dan TokToknya MotoGP. Ternyata mereka tetap launching di hari yang sama, tapi lu tahu nggak, tengah malam. Karena kalau dari sini ke sana itu kan selisih waktunya 12 jam, paling nggak 11 jam lah ya. Jadi kalau di sini itu siang, jam 12, jam 1, jam 11, itu di sana juga jam 12, jam 1, jam 11 waktu sana. Jadi gosip berhembus sepoi-sepoi itu terlambat dimulai karena mereka sebenarnya nunggu salah satu pemegang sahamnya Trackhouse, rapper Pitbull itu. Makanya kalau kalian lihat lighting di live streamingnya itu agak gelap ala-ala pub gitu. Iya itu karena memang rencananya sebenarnya Pitbullnya mau nongol. Tapi tunggu kagak nongol-nongol ya. Akhirnya owner tim Justin Marks ya udah mulai aja. Akhirnya mulainya tengah malam. Waktu sana. Jadinya ya nggak ada yang ngikutin. Gue sendiri juga nggak expect bahwa siang itu mereka bakal launching. Gue pikir beneran kata MotoGP bakal ditunda jadi tanggal 27 waktu Amerika. Karena kalau di sini waktu MotoGP Sabtu malam, itu artinya di Amerika Sabtu siang. Bener nggak sih?
Jadi ya udahlah ya, yang penting sukses acaranya. Karena gue pikir juga mereka memaksa untuk launching tengah malam, undangan udah kadung hadir. Lu nggak bisa bilang, oh sorry ya kita launchingnya besok, ya nggak bisa. Yang nongol udah banyak di situ, coba. Malu atau mah. Jadi secara overall sebenarnya gue suka liverinya. Meskipun launchingnya agak terlalu gelap buat gue tuh sampai nunggu sekian lama beberapa jam kemudian untuk dapat foto yang agak terangan dikit, yang full di studio. Karena kalau yang live streaming itu gelapnya minta ampun, gue nggak ngerti. Nggak ada lighting yang pas. Yang ketika Giorno itu ambil foto, itu kelihatan jelas detail semua liverinya, nggak ada. Pasti ada yang ketutup, entah itu bayangan lah, entah lightingnya lah. Pokoknya ada aja yang jelek. Jadinya gue mesti nunggu foto mereka studio. Jadi overall ya sebenarnya kalau gue boleh jujur, dalam launching 1 minggu itu, tim Trackhouse adalah tim yang paling bagus desain grafisnya. Jadi harus gue akui emang lebih bagus daripada VR46. Meskipun gue sebenarnya tetap suka warna kuningnya VR46. Gue oke dengan ada warna putihnya, cuman gue nggak suka dengan gradasi dan kalau menurut gue agak sepi, sorry to say. Nah, di launching kemarin itu Papi Peri Rivola itu nongol. Jadi Papi Peri Rivola itu memastikan bahwa Papa Alice bakal mendapat Aprilia RSGP 24 yang sama persis dengan duo Aprilia Papa Nina dan Papa Kembar. Kalau kalian mundur dengar podcast mulai tahun lalu, kalian akan tahu kenapa ceritanya ini selalu ditegaskan karena memang sepertinya Trackhouse ingin itu ditegaskan secara gamblang di publik. Jadi tahun ini Aprilia akan turun dengan 3 motor pabrikan dan 1 motor bekas untuk Raul Fernandez. Tetapi ketika diwawancara, gosip berhembus sepoi-sepoi. Katanya ada kemungkinan Raul Fernandez bakal dapat motor pabrikan di tengah musim. Gua bingung dengan aturan seperti itu. Nggak ngerti sih sebenarnya ada apa. Mungkin sepertinya Trackhouse menagih janji bahwa mereka bakal dapat motor pabrikan full untuk para ridernya. Dan gua nggak tahu apakah ada lagi pembicaraan bahwa Rivola menjanjikan untuk memberikan motor pabrikan pada Raul Fernandez di tengah musim. Gua nggak tahu. Tetapi tiba-tiba itu dipertanyakan kepada Raul Fernandez. Jadi Raul Fernandez bilang, ya so far saya menikmati apa yang saya terima sekarang. Karena berada di sini pun itu adalah sebuah hal yang luar biasa bagi saya. Adalah impian saya untuk berada di Amerika, di kota yang sebesar ini. Karena selama ini kan mereka kalau balapan ya banter Texas pulang. Nggak pernah ada waktu untuk liburan. Kali ini mereka halan-halan, gratis pula karena ini soal kerjaan. Bener nggak sih? Jadi dia bilang, saya nggak mau minta lebih. Ini sudah saya syukuri, saya dapat motor dengan support yang bagus. Kalau nantinya di tengah musim ada perubahan soal motor, ya itu urusan tim dan pabrikan. Saya ingin bersenang-senang dan menikmati apa yang ada sama saya. Jadi sampai dia itu sempat ditanya, kamu kira-kira mau nggak jadi pembalap NASCAR? Terus dia bilang, kayaknya gue tertarik deh buat balapan NASCAR. Kenapa nggak? Karena kan NASCAR lu nggak perlu mengingat setiap detail sirkuit. Karena kan kalau NASCAR tracknya cuma muter-muter kayak obat nyamuk. Bener nggak sih? Lu nggak perlu mengingat setiap detail tikungan di sirkuit yang berbeda-beda ketika lu balapan motor. Bener nggak sih? Jadi dia bilang, kayaknya perlu dicoba deh. Dia benar-benar menikmati kelebihan tim dia. Nah, yang menjadi perhatian adalah Papa Alice. Jadi Papa Alice bilang, memakai motor pabrikan tahun ini adalah sebuah lompatan besar. Kenapa? Karena tahun lalu dia pakai motor bekas. Jadi RSGP 22 yang dia pakai kemarin, lompat 1 tahun ke RSGP 24. Bener? Jadi ada gap 1 tahun ini ala-ala Enea Bastianini di Ducati yang pakai motor bekas 2 tahun lalu, kemudian tahun lalu dia langsung pakai motor pabrikan. Bener gak sih? Jadi itu yang terjadi kepada Papa Alice. Jadi dia bilang, ya ini sebuah lompatan besar, tetapi bukan itu yang menjadi fokus saya sekarang. Yang menjadi fokus saya sekarang adalah bagaimana caranya supaya saya fit to race sepanjang musim. Kenapa? Karena tahun lalu dia itu cedera. Dia itu memang bagus sekalinya turun track, memang bagus, tapi habis turun track cedera lagi. Kasian juga sih sebenarnya gue. Kadang-kadang mau mikir, ini sebenarnya dia punya santan instan jelek apa gimana sampai cedera. Tapi gue tuh sempat baca sebuah pernyataan bahwa ada saatnya lu dapat sebuah kejadian buruk yang sebenarnya itu akan menjadi tabungan santan instan baik lu.
Jadi kalau kalian ingat gue bahas soal crash-nya Peko Bagnaia di Catalan, yang gue bilang ini kayaknya dia punya santan instan baik banyak banget sampai 1 nyawa itu dibayar lunas buat dia. Kurang lebihnya mungkin seperti itu di Papa Ali, sampai saking banyaknya santan instan baik yang dia kumpul dari cedera-cederanya, tiba-tiba langit kasih lu ganti tim, lu langsung naik motor pabrikan dengan full support. Bener nggak? Padahal di race Valencia, race terakhir musim lalu itu udah di ujung tanduk loh mereka. Timnya udah hampir dipastikan bubar. Mana RNF juga kekeh nggak mau digantiin. Pokoknya ribut. Trejo sendiri sebenarnya berencana masuk tahun depan. Tetapi karena ada krisis di RNF, nah kan kalian kalau dengar gua podcast sebelum American GP, Argentina GP kayaknya tahun lalu, gua udah bilang bahwa Dorna itu merekrut direktur pemasaran baru yang adalah orang dari NBA Amerika. Nah, berkat koneksi itu dibujuk-bujuklah Trackhouse supaya masuk lebih awal. Jadi akhirnya diomongin nih sama Trackhouse, Trackhouse, lu kayaknya mesti masuk sekarang deh. Trackhouse bilang, oh nggak bisa, kita rencananya tahun depan, karena ini ada alokasi dana untuknya tahun depan. Jadinya dibujuklah, kalau lu nggak masuk sekarang, ini slot sudah nggak ada tahun 2025. Kalau pabrikan lain yang ambil atau tim lain yang ambil, lu nggak bisa masuk lagi, Kak. Karena slot untuk tim satelit udah penuh dan KTM itu lagi nunggu-nunggu nih. Kalau lu nggak masuk, mereka akan ambil alih. Karena kan emang posisinya Pol Espargaro lagi nyari seat nih. Dia kan dipaksa jadi rider cadangan di KTM, bener nggak? Karena kan kemarin dia dijanjiin kalau ada tim satelit kedua yang memungkinkan dia bakal masuk. Jadinya ya mau nggak mau Trackhouse masuk. Itulah kenapa Justin Marks bilang, welcome to 2025 di sambutan dia ketika launching. Karena memang rencananya sebenarnya mereka adalah untuk tahun 2025, tapi mau nggak mau masuk sekarang. Karena kalau nggak, ya nggak bisa lagi masuk tahun 2025, slot udah penuh. Lu mau model gimana juga nggak bisa, kecuali lu nongol dengan pabrikan baru. Itulah kenapa gue bilang Papa Halis ini santan instan baiknya kayaknya dikumpulin dari dia bersabar cedera panjang, bersabar dengan dia punya update yang nggak pernah beres-beres. Tapi pada akhirnya mereka berdua dapat berlimpah ruah dana. Jadi ini adalah tim termuda di MotoGP, tapi sekaligus jadi tim satelit terkaya di MotoGP. Lebih kaya daripada VR46, sorry to say. Jadi Papa Alis itu cuman bilang, pokoknya intinya adalah saya inginnya fitur race sepanjang musim. Itulah kenapa dia sedikit mengkritisi soal sprint race. Jadi dia bilang gini, sprint race ini sebenarnya memberikan tekanan yang lebih kepada para rider dan tim. Kenapa? Karena perlakuan, pendekatan, dan strateginya itu berbeda dengan balapan minggu. Jadi resikonya juga sedikit lebih banyak. Tapi ya pada akhirnya kemarin di paruh kedua musim itu para rider memang mulai terbiasa. Tetapi dengan jadwal yang tahun ini 22 seri, itu artinya 44 race, itu sedikit memberikan tekanan kepada kami. Keinginan saya, ide saya itu sebenarnya adalah mengurangi sprint race. Nggak masalah kalau serinya ada 22. Tetapi tolong dikurangi sprint race-nya. Supaya kita nggak tekanan tiap minggu. Lu kan tahu karena banyak yang back to back musim ini. 3 race itu back to back, 3 race back to back. Jadinya rider itu tiap minggu tegang aja bawaan. Kenapa? Karena sprint race lagi, race minggu lagi, sprint race lagi, race minggu lagi. Nggak pernah ada waktu untuk bernafas. Jadi Papa Alis bilang kalau boleh idenya adalah tolong dikurangi sprint race-nya supaya kami sedikit lega lah menangani tekanan kami. Tapi sepertinya itu agak-agak mustajab. Kenapa? Karena gosip rumus sepoi Dorna bakal ganti kepemilikan. Jadi memang gini, Dorna itu tetap dijalankan oleh Opa Espeleta selaku CEO dan Carlos Espeleta selaku Direktur Olahraga. Kalau gue bilang wakil ketua DPRD tingkat pusat. Tetapi tingkat kepemilikannya itu sebenarnya cuma 20%. 40% sahamnya dimiliki oleh perusahaan keuangan private Inggris dan 40% lagi dimiliki oleh perusahaan pengelola keuangan dana pensiun Kanada.
Nah, gua nggak tahu yang mana yang mau jual sahamnya salah satunya, karena kan mereka 40-40 tuh, jadi nggak ada yang dominan. Tapi salah satunya itu pengen jual sahamnya. Gosip berhembus sepoi-sepoi itu akan dijual dengan opsi bahwa yang beli itu akan menambah penyertaan modal mereka. Artinya saham 40% yang dibeli ini dibeli dengan harga tertentu yang sedikit lebih mahal daripada harga standar. Gua nggak ngerti gimana, itu kan negosiasi saham. Jadinya Dorna akan mendapat dana tambahan, dana segar, dan itu akan menjadi katanya bentuk utang. Pada akhirnya ya tetap mereka harus kasih dividen. Nah, untuk dapat dividen yang menggiurkan para pembeli baru, mereka harus membuat MotoGP semenarik mungkin. Itulah kenapa format sprint race itu mustajab untuk dikurangi, apalagi dihapus. Jadinya ya permintaan Papa Alis itu hampir dibilang sulit untuk dikabulkan. Nah, setelah Trackhouse kemarin, Gas Tech 3 launching livery. Kali ini mereka resmi ganti nama karena Red Bull resmi menjadi sponsor utamanya. Jadilah namanya Red Bull Gas Tech 3 Racing Team. Lebih panjang daripada Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Mana lebih panjang sih sebenarnya? Kalian pikir aja lah. Tapi menurut gua ini saingan deh panjangnya. Yang karena nggak ada teasernya sama sekali, jadi lu bisa ekspektasi nggak ada yang berubah banyak dengan livernya, kecuali Red Bull di situ nongol gede. Cuman gue nggak tahu, ini kan ketika launching itu kan dia punya lighting agak gelap, jadi gue nggak tahu apakah merahnya yang tahun ini itu masih sama dengan merahnya Gas Tech 3 tahun lalu, atau lebih mirip ke merahnya Ducati, merah Lambo. Gue nggak ngerti. Tapi kita lihatlah nanti versi terangnya, karena kemarin gue nyari versi terangnya juga tetap nggak kelihatan dengan jelas itu merahnya merah gimana. Karena kan kalian tahu merahnya Gas sama merahnya Ducati agak beda kalau tahun lalu. Cuman tahun ini gue nggak ngerti karena nggak ada foto studionya sih. Nah, sekarang kita bahas soal calon ikan hiu baru Pedro Acosta. Pit Bearer bilang dia ini berlian buat KTM. Itulah kenapa mereka tahun lalu itu kekeh gimana caranya supaya dia dapat seat. Karena memang dia, gue setuju, dianggap berlian bagi KTM. Jadi Pit Bearer bilang, ya kami memang kemarin agak tertekan untuk mencari seat bagi Pedro Acosta karena secara umum dia ini sebenarnya 2 tahun lebih muda untuk masuk jadi ridernya MotoGP. Tapi dengan potensi dia jurdun di Moto3 di tahun rukinya dan cuma perlu 2 tahun untuk jurdun di Moto2, jelas bagi kami dia ini berlian dan kami nggak mau kehilangan dia. Mau nggak mau dia harus naik di KTM MotoGP. Mau dicariin seat gimana modelnya karena kami nggak mau lepas ini ke pabrikan lain. Jadi Pedro Acosta juga sempat ditanya gimana nih, karena memang sepertinya perpindahan Red Bull dari yang biasanya ngikut Marc Marquez terus, sekarang resmi mendukung timnya Pedro Acosta, itu saya dalam tanda kutip keberpihakan kepada Pedro Acosta. Mulai nih sounding di negara sana bahwa dia ini adalah the next Marc Marquez. Karena Red Bull punya influencer itu hebat. Kalau di Grace ini, Red Bull ini cuma jadi sponsor pribadi, jadinya nggak terlalu sounding lagi sekarang. Kalian bisa lihat bahwa Red Bull agak-agak kurang dalam menyoroti Marc Marquez lagi. Karena publisitas diambil oleh Estrella Galicia sebagai sponsor tim. Nah, karena Red Bull yang menjadi sponsor timnya Gas Tech 3, publikasinya Pedro Acosta mulai lebih gede daripada Marc Marquez. Sorry to say. Itulah kenapa ABR mulai nih kubu-kubuan, karena Red Bull memang bagus kalau dalam hal publikasi. Nah, Pedro Acosta itu mulai sudah terbiasa. Jadi dia bilang, terus terang, saya mengakui bahwa saya terlalu muda untuk ada di sini. Tetapi secara mental saya sudah mulai tahu gimana caranya mengatasi sorotan media. Karena tahun 2022 ketika saya masih jadi rookie di Moto2, itu saya belajar untuk mengatasi keadaan mental saya. Jadi dia cerita lah, ketika saya masuk sebagai rookie di Moto3, itu memang ekspektasi nggak terlalu tinggi. Tetapi dengan ekspektasi yang tidak terlalu tinggi itu, saya menjadi lebih mudah dan akhirnya saya jurdun Moto3 langsung di tahun rookie saya. Nah, sejak saat itu, saya sendiri juga memberikan ekspektasi tinggi pada diri saya sendiri.
Jadi ketika saya sudah Jordan Moto3 dan saya pindah ke Moto2, saya menjadi rookie, saya memberi diri saya sendiri ekspektasi yang tinggi. Dan pada akhirnya, kenyataannya, pindah kelas itu tidak semudah yang saya pikirkan. Karena saya pikir seperti di Moto3 yang ini motornya gampang dibawa. Ternyata di Moto2 nggak semudah itu. Ujungnya saya memaksa, jadinya malah saya cedera. Dan itulah titik di mana saya merasa mental saya sudah hampir menyerah. Saya sampai sempat mempertanyakan diri saya sendiri, apakah saya layak untuk balapan? Karena saya memulai musim dengan ekspektasi yang tinggi, tetapi seiring dengan berjalannya musim, kok ini susah banget ya? Tetapi ketika saya mengalami cedera panjang, di situ saya mulai memperbaiki mental saya bahwa tidak semua tahun rookie itu berjalan sebagaimana tahun rookie saya di Moto3. Jadi disitulah saya mulai belajar untuk mengecilkan volume ketika saya mendengar pemberitaan media yang segala macam. Saya matikan volumenya dan saya mau menikmati diri saya sendiri, menikmati hari saya di trek, dan saya mau bersenang-senang. Dan itulah yang menjadi pelajaran saya di tahun 2023 ketika saya Jordan. Saya sudah bisa memanage, mengecilkan volume, dimatikan volumenya ketika para fans dan hater dan Jorno, ingat kemarin itu dia sempat dikritik gara-gara dia long lap penalti terus di garis putih. Masih ingat nggak? Gue pernah bahas itu di podcast. Jadi dia bilang saya belajar untuk memanage semua kebencian kepada saya. Dimatiin volumenya, tek, udah saya mau senang-senang aja. Dan saya berusaha untuk nggak munafik. Saya tidak akan membicarakan hal yang saya tidak mau bicarakan, dan saya hanya membicarakan hal yang saya mau bicarakan. Jadi kalau ada media mulai memancing-mancing saya tahu gimana caranya untuk tidak mengatakan hal yang saya tidak mau katakan. Jadi dia bilang tahun ini dia cuma mau bersenang-senang dulu di atas motor. Dia mau tahu gimana motornya, dia mau tahu gimana limitnya, dia nggak mau pasang ekspektasi tinggi. Yang dia mau cuman untuk bersenang-senang dengan motor barunya dan belajar gimana caranya menggali potensi motor ini tanpa memaksa dirinya. Kalau hasilnya bagus oke, nggak bagus nggak apa-apa, toh dia rookie. Ujung-ujungnya juga kayak Augusto Fernandez kemarin, tetap bakal dapat Rookie of the Year. Toh dia juga di tim satelit dengan motor bekas. Jadi dia ini memulai tahun rookie-nya di MotoGP ala-ala Bebe Vale yang mulai dari tim satelit dari bawah. Tetapi dia punya potensi untuk Jordan lebih banyak. Kenapa? Karena dia masuk di MotoGP muda banget dan dia masih bisa gali potensinya dia. Dengan Red Bull di belakang dia, itu artinya dana lumayan banyak di KTM. Dan gue tahu KTM itu nggak bakal mensia-siakan support buat dia. Gue rasa support dia bakal sama persis dengan dua tim pabrikan KTM. Motornya aja yang beda, motor bekas. Tapi gue sih sepoi dia bakal dapat sasis karbonnya Brad Binder loh. Sorry. Dia bakal dapat sasis karbon. Gue nggak tahu apakah Augusto Fernandez bakal dapat sasis karbon juga apa enggak. Tapi yang jelas dia bakal dapat sasis terbaru yang dipakai oleh duo pabrikan. Cuman mesinnya doang yang beda katanya. Tapi kita lihat potensinya seperti apa. Pit Bierer sendiri sempat ditanya apa kabar dengan Pol Espargaro. Jadi dia bilang kayak gini, ya Pol Espargaro akan tetap bisa nge-track bersama kami karena kami kan punya wildcard 6. Jadi lu bedain, Ducati nggak dapat wildcard sama sekali, tetapi Aprilia dan KTM itu dapat wildcard 6. Jadinya Pit Bierer bilang, ya Pol Espargaro akan turun nge-track ketika ada rider cedera atau wildcard. Dan 6 wildcard itu nggak bakal Pol Espargaro semua, mungkin akan dibagi dengan Dani Pedrosa, rider imut itu. Tetapi ya kita lihat belum ada penetapan. Kan lu tahu Dani Pedrosa itu susah banget buat dibujuk untuk wildcard. Nah, sekarang kita ngomongin soal 22 seri. Pit Bierer kemarin bilang, ini sebenarnya sudah oke dengan sprint race, nggak masalah. Tetapi boleh enggak serinya dikurangi jadi 20 atau 21 lah, karena 22 itu apalagi dengan back to back yang banyak itu memberikan tekanan tersendiri kepada rider dan tim. Tetapi sprint race-nya oke. Kenapa? Karena kami mengerti kalau ada sirkuit yang ditiadakan sprint race-nya itu tidak akan fair dengan harga tiketnya. Karena sirkuit itu akan menjual tiket
satu paket untuk sprint race dan satu paket untuk balapan minggu. Tetapi maunya Pit Bearer, bisa nggak tolong dikurangi itu jumlah serinya? Oh, Espeleta nggak mau. Opa Espeleta bilang, kami memang tidak berencana untuk menambah seri lagi, tetapi 22 seri itu udah mentok. Kami nggak berencana menambahi atau mengurangi kecuali ada yang batal. Nah, ngomongin soal seri yang batal, Argentina GP ada kemungkinan batal. Itu adalah seri kedua musim ini setelah Qatar. Itu back to back dengan Texas, America's GP. Jadi memang di awal musim banget. Nah, misilihnya idili, presiden barunya Argentina itu korting anggaran untuk dana olahraga. Yang nggak di-korting anggarannya adalah olahraga yang penting seperti sepak bola. Yang nggak penting itu di-korting semua anggarannya termasuk MotoGP. Karena MotoGP itu termasuk dalam balap motor. Dan gara-gara itu juga seri World MX kemarin itu kan seri pertamanya di Argentina itu nyaris batal coba. Cuman untungnya nggak batal. Karena tim dan ridernya itu udah nongol semua. Jadi pemerintah provinsi, daerah itu luar biasa cari dana sama promotornya. Akhirnya berhasil digelar. Nah, kabar terakhirnya adalah kemarin para rider Ducati itu bikin tes private sekalian dengan tes resminya WSBK. Yang menjadi perhatian adalah ayang bebek Valentino Rossi nongol buat latihan. Jadi diundanglah semua 8 rider Ducati termasuk para Marquez bersaudara. Dari 8 itu yang nggak nongol cuman calon Ikanio resmi gagal, Jorge Martin, dia latihan di tempat lain. Jadi totali cuma 7 rider Ducati yang nongol untuk latihan di Portimao kemarin. Bersamaan dengan tes WSBK 2 hari. Sebenarnya kalau menurut gue ini sebenarnya adalah ide bagus. Kenapa? Karena Papi Perigigi sepertinya ingin memberikan para rider WSBK Ducati referensi dari para rider MotoGP yang latihan pakai motor jalanan. Jadi kan mereka semua pakai Panigale tuh. Jadinya ya digabung semua para rider Ducati ini. Nah, karena anak-anak VR46 Rider Academy sebagian besar adalah rider Ducati, Pecco Bagnaia, Marco Bes, Franco Morbidelli, Di Giannantonio juga kan masuk di situ. Jadinya Bebe Vale nongol nih, diturunin semua tuh anak-anak Rider Academy termasuk Vietti, Migno, Luca Marini. Dan Bebe Vale sendiri nongol latihan dia pakai R1-nya Yamaha. Vietti pakai R1 latihan dia, Morbidelli pakai Panigale untuk pertama kalinya sama seperti Marquez pakai Panigale pertama kali. Luca Marini turun dengan Fireblade-nya CBR. Jadi kalau menurut gue ini adalah salah satu strateginya Bebe Vale untuk mengamati bagaimana latihan anak-anaknya di antara para rider WSBK dan para Marquez bersaudara. Jadi ya setelah sekian lama akhirnya kita bisa melihat Marc Marquez nge-track di sirkuit yang sama dengan seorang Valentino Rossi meskipun bukan pakai motor MotoGP. Tapi yang hure-hure siapa? Para rider WSBK yang hure-hure. Jadi gini, sirkuit itu kalau dipakai latihan private itu biayanya itu ditanggung renteng dengan siapa aja yang pakai. Makin banyak yang pakai, makin ringan dibayar. Nah, ini salah satu cara yang dipakai oleh Bebe Vale karena kan para ridernya kan sebagian besar rider Ducati tuh. Karena Ducati yang undang, jadi yang bayar pasti Ducati. Nah, dia sisa bayar dia punya Migno, Vietti, Luca Marini. Yang lain kan dibayar sama Ducati. Di saat yang sama, rider WSBK juga lagi tes resmi. Jadi lebih ringan lagi biayanya karena tim di WSBK juga bayar untuk rider-rider mereka. Jadi emang ya rame-rame di situ. Itulah kenapa para rider WSBK itu kan ngumpul semua di situ. Kalau biasanya lu mau ketemu Valentino Rossi di sirkuit, itu kalau dia lagi latihan bersama anak-anak akademinya dan lu lagi tes private. Entah itu lu lagi tes MotoGP atau gimana ceritanya, pokoknya itu bisa pas lagi tes private. Tapi ini adalah pertama kalinya Bebe Vale itu latihan private itu sekalian dengan tes resminya para rider WSBK. Jadilah para rider WSBK ini ikut nge-track semua kalau Bebe Vale turun nge-track. Karena kan mereka nggak diburu-buru untuk cetak waktu kalau siang kan. Sementara Bebe Vale ya ngider-ngider doang, memperhatikan para muridnya latihan. Dia sendiri juga nggak maksa-maksa buat full gas. Bahkan akunnya WSBK juga hure-hure sendiri karena emang udah jarang banget lu bisa lihat
seorang Valentino Rossi berada satu track dengan para rider WSBK dari berbagai tim. Jadi masih tetap ada efeknya meskipun dia sudah pensiun. Rasa emang nggak pernah bohong. Nah, ngomongin soal Luca Marini. Jadi di sebuah artikel, katanya seorang mantan kru dari Honda itu ngomong bahwa bobot motor Honda RCV yang dipakai oleh Luca Marini dan Papa Yohan di tes Valencia kemarin itu bobotnya 8 kg lebih ringan dari motor tahun lalu. Jadi katanya nih kru bilang, saya sedikit mempertanyakan kenapa Honda tidak menurunkan motor ini di tes Misano ketika Marc Marquez meminta motor yang seperti itu. Masih ingat di Misano kemarin dramanya? Cuma dibawain sasis, Bo. Padahal dijanjiin motor baru kan kemarin ceritanya dia di Misano. Nggak taunya yang nongol cuma sasis. Itulah kenapa dia mencak-mencak kan jadinya. Minggu depannya dia langsung bilang sama Grace ini, gue mau nego sama Honda Jepang. Karena ternyata itu motor belum turun di Misano. Tapi di Valencia 2 bulan berikutnya, which is kan Misano September tuh tesnya. Di Valencia kan tesnya November. Itu motor nongol dengan bobot yang lebih ringan, dengan bodi yang lebih gede tapi lebih pendek. Nah ini yang diminta oleh Marc Marquez. Jadi katanya ini kru, itu kalau itu motor nongol di Misano 2 bulan lebih awal, mungkin Marc Marquez bakal batal pindah. Lah kenapa jadi nyalahin Honda? Kan salahin Marquez sendiri yang gak punya keyakinan kepada Honda. Karena memang menurunkan bobot motor 8 kg itu gede banget. Kenapa? Karena sasisnya mesti dipapas, ininya mesti dikurangi, itunya mesti dikurangi. Bahkan kemarin ada yang bilang kalau bisa catnya dikurangi. Polos aja hitam, gak usah pakai macem-macem biar bobot catnya kurang. Ya bisa juga sih. Meskipun cuma 1 kilo kan lumayan, bener gak sih? Karena menurutnya Marc Marquez katanya kalau motornya lebih ringan, dia bisa lebih cepat di track. Nah kenapa itu motor nggak dikasih ketika di Misano? Ya mungkin lagi dibikin, bener nggak sih? Karena memang waktu itu setahu gue Honda Jepang menjanjikan motor yang baru di Misano. Nggak taunya malah Honda Jepang satu lantai pengembangan itu nongol di Misano, bawanya cuma sasis bukan bawa motor. Jadi ya maaf, yang dapat untungnya adalah Luca Marini dan Papa Yohan. Gue respect sama Luca Marini. Dia sepertinya menjalankan tugas promosinya untuk Honda dengan baik. Karena kemarin dia menang di Dei Campioni. Terus kemarin juga dia di Portimao latihan pakai CBR-nya. Marc Marquez itu nggak pakai transponder, jadi nggak ketahuan catatan waktunya. Yang paling tinggi di antara rider MotoGP yang latihan itu adalah Pecco Bagnaia, yang pencetak waktu tertingginya adalah Nicolo Bulega. Duo Marquez nggak pakai transponder, jadi ya nggak ketahuan. Tapi gua rasa Bebe Vale tahu ini anak secepat apa kalau pakai Panigale. Itulah kenapa Bebe Vale nge-track, karena dia mau lihat langsung secepat apa sebenarnya yang nggak pakai transponder ini. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa memang Honda itu kerjanya itu serius. Menurunkan bobot motor 8 kilo, mempersiapkan tes private tambahan gila-gilaan, 22 tes private untuk para ridernya, itu beneran kerja rodi. Tapi itu juga menunjukkan bahwa mereka serius. Nah, buat yang nanya, Yamaha apa kabar? Gua juga nggak tahu apa kabar Yamaha. Gue malah merasa mungkin mereka sebenarnya udah di jalan buat ke Sepang sekarang. Lu bayangin Luca Marini masih sempat untuk latihan, sementara para Yamaha gua rasa mereka sudah fokus untuk shakedown test. Gua sendiri nggak ngerti kenapa mereka sangat kurang dalam latihan di sirkuit. Entah karena mereka cuman berdua ridernya sehingga agak sulit untuk menyewa sirkuit untuk latihan sendiri, karena kan itu mahal banget. Lu lihat aja Bebe Vale itu sampai numpang ke Ducati gabung sama tes WSBK biar tanggung rentengnya itu kecil karena dibaginya banyak. Mungkin karena mereka cuma berdua, biaya kalau mau latihan private di sirkuit itu biayanya lebih gede kali ya. Tapi kalau menurut gua, kenapa nggak gabung aja kayak kemarin Ducati sama VR46 digabung kan? Itu kan tanggung rentengnya lebih banyak, biayanya lebih ringan. Cuman ya gua nggak tahu lah. Cuman untuk apakah mereka punya rencana mengadakan tes private tambahan juga nggak ada. Nggak ada gebrakan soal mesin barunya kemarin.
Masih ingat Quartararo bilangnya apa? Nggak ada yang wah-wah banget buat dia sih di tes Valencia kemarin, masih ingat? Sementara Honda, itu reaksi para ridernya meskipun mereka catatan waktunya di bawah, itu sudah luar biasa. Ini motor lebih panjang, lebih ringan, lebih gede. Dan fakta bahwa ternyata motor di tes Valencia itu ternyata 8 kilo lebih ringan daripada motor yang dipakai di tes Misano. Itu menunjukkan bahwa Honda sangat serius untuk merdeka dari konsesi. Bisa dimengerti bahwa Uchiyo itu seolah-olah gue terima deh resikonya gue kena santan instan daripada gue biarin para rider gue membapuk di Yamaha tahun 2025. Karena tahun ini itu nggak ada bayang-bayang mereka mau bikin apa, nggak ketahuan. Masih lebih ada bayang-bayangnya Honda, seriously. Yamaha nggak ketahuan, selain dia rekrut ini itu ya nggak ada kelihatan apakah motornya akan berubah, apakah ada tes private tambahan, nggak kelihatan, nggak jelas mau ngapain. Jadi ya wajar memang kalau gua rasa Uchiyo emang kekeh meskipun Bebe Vale gua tahu Bebe Vale itu sempat membujuk Uchiyo untuk jangan memperpanjang dengan Ducati, tapi Uchiyo memang punya alasan kuat untuk mending gue terima deh santan instannya kalau gue harus bayar daripada tahun 2025 rider gue membapuk di sana. Jadi itu aja podcast kita kali ini. Gue tahu ini panjang dan gue minta tolong sama admin bisa langsung dibuka gemboknya karena ini adalah podcast suka-suka Januari. Kalau nggak dibuka gemboknya, ditahan sampai Februari, itu mah bukan suka-suka Januari lagi, sudah suka-suka Februari, bener gak sih? Admin akun, minta tolong saya ya. See you next time guys. Have a good day. Bye-bye.